Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Apa kabar? Aku berharap teman-teman dalam keadaan yang sehat, lahir dan batin. Oke, teman-teman selamat datang di Tanpa Nama Talk yang ke-25. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang seru dan deket banget sih dengan kita sehari-hari. Karena kita sebagai orang Indonesia, sebagai pelajar atau apapun itu pekerjaan kita biasanya akan menulis, dan itu ternyata menggambarkan sesuatu loh dalam diri kita. Nah, hari ini kita akan bahas ini langsung oleh grafolog ya. Jadi seorang psikolog yang punya sertifikat untuk grafologi atau seni membaca tulisan itu. Nah, nanti kita akan bersama Kak Niko. Kita tunggu Kak Niko untuk masuk ya teman-teman. Apa kabarnya? Ini ada Kak Ana. Halo Kak Ana. Oke teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Aku senang banget karena hari ini bisa ketemu lagi dengan teman-teman di sini. Dan terus sebentar. Nah, hari ini kita akan bahas tentang itu. Teman-teman di sini ada yang udah ikut untuk upload tulisannya untuk dianalisis, untuk diinterpretasi, ada? Oke. Ya. Oke teman-teman, aku sudah dapat kabar dari narasumber kita. Nah, di tempat teman-teman apakah sudah mulai hujan? Kayaknya iya ya, di seluruh Indonesia hujan udah datang. Dan mungkin akan ada perubahan cuaca yang ekstrim juga, jadi jangan lupa untuk jaga kesehatan. Halo Kak Utami, halo Kak Dwi Fayulia. Apa kabar Kak Dwi dan Kak Utami? Halo yang baru gabung, selamat datang di Tanpa Nama Talk yang ke-25. Kita tunggu untuk Kak Niko, narasumber kita gabung ya. Nah teman-teman, akhir-akhir ini pada ikut nggak ngelihat feed Instagramnya Psikologi Tanpa Nama? Di sana kita kan emang lagi bahas grafologi. Jadi kalau kalian teman-teman ikutin, ini akan nyambung banget sama pembahasan kita hari ini gitu tentang grafologinya. Kita tunggu ya teman-teman. Nah, terus teman-teman yang hari ini punya pertanyaan boleh banget ditanyain tentang grafologi ataupun tentang hal-hal terkait psikologi ya teman-teman. Tapi topik kita hari ini memang adalah grafologi gitu. Selamat datang di Psikologi Tanpa Nama Talk. Teman-teman, Psikologi Tanpa Nama adalah sebuah platform yang peduli akan kesehatan mental teman-teman. Kenapa nih peduli gitu? Karena kalian tuh berharga gitu menurut Psikologi Tanpa Nama. Jadi tanpa peduli siapa nama kalian, tanpa tahu siapa nama kalian, Psikologi Tanpa Nama peduli dan hadir buat kalian. Jadi untuk teman-teman gak usah sungkan-sungkan. Pedulinya dari apa sih? Kita punya banyak layanan yang beberapa juga gratis teman-teman. Jadi layanan yang dengan psikolog yang gratis. Jadi teman-teman gak usah takut karena biaya atau karena hal-hal lain, misalnya online dan sebagainya. Jangan khawatir, Psikologi Tanpa Nama itu peduli banget buat pada kalian, dan salah satunya lewat layanan-layanan yang gratis. Hari ini kita juga punya layanan yang gratis, yaitu dianalisis atau diinterpretasi nih tulisannya dari sisi grafologi. Tadi aku lihat sudah ada beberapa orang yang ngirimin, dan hari ini juga akan kita bahas gimana sih sebenarnya arti atau makna dari tulisan-tulisan ini sebenarnya menggambarkan sesuatu gitu. Oke, kita tunggu Kak Niko untuk datang ya teman-teman. Boleh absen gak nih, dari mana aja? Ada 7 orang yang lagi gabung di sini.
ada Kak Nafis, ada Kak Sanada, ya, ada Kak Iwan, ada Kak Tri, Kak Yuliza, dan yang lain-lain. Oke. Ini Kak Niko sudah gabung, teman-teman. Di Bojonegoro, halo. Wow, halo Kak Niko, selamat malam. Suaranya kan ada. Halo Kak, suara aku jelas? Bentar. Gimana sih? Halo Kak, dari Bojonegoro, ada yang juga dari Tuban. Selamat datang. Ih, jauh nih, kita lengkap ya di seluruh Indonesia kayaknya. Nggak bisa lagi. Dari Semarang, wow, oke. Aku pengen tahu nih ada yang dari timur nggak ya, gitu. Halo Kak Niko, apakah sudah siap? Ya oke. Suaraku kedengeran nggak? Ya, suara Kak Niko jelas banget. Suaraku jelas juga ya Kak? Ya. Oke, kalau gitu Kak, selamat malam. Gimana kabarnya Kak Niko? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, jadi kali ini kita ketemu beda teman-teman ya. Kita sudah pernah live sama Kak Niko, dan sekarang statusnya Kak Niko adalah psikolog gitu ya Kak ya? Alhamdulillah. Udah bisa. Iya, dan Kak Niko juga grafolog ya Kak ya? Iya. Oke. Kesibukan Kak Niko akhir-akhir ini apa aja nih Kak? Sekarang tetap ya masih dengan psikologi tanpa nama sih, gitu kan, dengan program-programnya kita. Jadi apa namanya? Terus kalau grafolog sih, aku sudah lama sih sebenarnya dari tahun 2014 lah aku lulus gitu. Wow. Gara-gara itulah akhirnya terpanggil buat menjadi psikolog aja, karena setiap baca tulisan nanti ujungnya oke deh, ya udah deh Mbak, aku konseling sekalian. Saya wah saya belum jadi psikolog nih gitu. Nah dari situ sih awalnya, akhirnya kesampaian juga kan. Wow, jadi cerita di baliknya ya, cerita panjang. Nah, berarti nggak didahulukan lagi nih ke sampai belibet nih, ke profesionalitasan Kak Niko nih dalam menjadi seorang Ya grafik. insya Allah. Insya Allah. Oke. Nah, kita mulai Kak F pembahasan inti kita hari ini. Mm-mm. Nah, oke. Jadi pertama Kak, supaya teman-teman nggak misunderstanding gitu, sebenarnya grafologi itu apa ya Kak? Oke, jadi sebenarnya kan ilmu grafologi itu pada dasarnya udah lama ya gitu. Bahkan ada yang info itu udah dari tahun 1800-an gitu. Nah, terus udah gitu kan mungkin itu berkembang, akhirnya dijadiin lah itu dimasuk ke dunia psikologi lah gitu. Salah satunya untuk alat untuk membaca kepribadian seseorang sih, kayak gitu. Nah, grafologi sendiri itu tentang ilmu yang digunakan untuk menginterpretasikan karakter dan kepribadian seseorang melalui tulisan tangan. Nah, kenapa sih melalui tulisan tangan? Dianggapnya itu tulisan tangan itu spontan, gitu loh. Jadi pada saat kita nulis, oke nih awalnya rapi kan, kadang-kadang ada gitu kan. Oh awalnya bisa nih rapi, tahu-tahu bawah-bawahnya bleek gitu kan tulisannya. Nah, jadi ya dianggapnya begitu. Jadi bahwa mereka itu kecil kemungkinannya untuk bisa memanipulasi tulisan tangan. Gitu sih. Terus ya sih kurang lebih sih seperti itu sih. Cuma memang mungkin tidak semua orang suka ya, karena memang agak sedikit rumit kan, karena per huruf kali ya. Gitu. Wow, ternyata harus per huruf teman-teman. Oke, jadi alasannya sangat ini ya, cukup dalam ya, karena tulisan itu pertama mungkin dia dipakai sehari-hari, setelah itu dia akan spontan gitu ya Kak ya, spontan dan akan sulit dimanipulasi. Karena ada konsisten, mungkin awalnya rapi tapi akhirnya belepotan, ya itu tuh kelihatan aslinya yang mana ya. Iya. Mulai menarik. Teman-teman kalau mulai ada pertanyaan, silakan tulis di bawah ya. Kita akan bahas di sesi pertanyaan nanti. Oke. Nah, kalau gitu kan selanjutnya, ini jadi pertanyaan nih terus selanjutnya.
bagaimana sebenarnya penggunaan ilmu grafologi ini Kak? Maksudnya untuk apa? Apakah ini sevalid tes-tes kepribadian yang lain atau tes-tes psikologi yang lain gitu Kak? Oke, jadi gini, kalau dibilang valid atau tidak valid sebenarnya hampir sama seperti alat tes lainnya. Kalau untuk dibilang persentase, gini, dia kan ada pendidikan mungkin nih, kebanyakan sebenarnya secara umum mungkin kita dipelajari gitu ya, kayak misalnya di kampusku gitu mungkin ada sedikit gitu kan, tapi kebanyakan kan orang karena ingin mendalami, terus kemudian banyaklah istilahnya tempat-tempat pendidikan yang membuka untuk certified lah untuk ini. Untuk kevalitannya sendiri sih mereka itu bilangnya ya 80-90% lah gitu loh. Ya makanya kan balik lagi, kita kan nggak tahu ya Ren gitu, kadang-kadang yang tadi bilang mungkin dia bisa mempertahankan keakurasian tulisannya itu mulai dari awal sampai akhir kan kita nggak tahu kan, misalnya gitu, karena dia tahu bahwa tulisannya akan dinilai nih nantinya. Nah kan itu secara psikologis dia udah prepare dong, jadi dari awal sampai, walaupun misalnya memang nanti tetap adalah ciri-ciri tulisannya dia yang asli itu pasti kelihatan gitu, tapi untuk hampir semua alat tes sih rata-rata memang tidak ada yang 100%. Semuanya itu 80-90% lah gitu. Ya. Kurang lebih sih seperti itu kalau untuk persentasenya ya. Iya benar-benar. Iya. Jadi persentase alat tes psikologi dan sosiologi gitu ya kayak, karena kita menilai manusia ya. Beda nggak kayak kita apa ya, menilai misalnya obat kan harus 99% iya. gitu suratnya gitu. Iya, karena beda gitu ya Kak ya. Kita kan dinamis. Yes, manusia itu dinamis. Oke, jadi akuratnya 80-90%. Dan itu cukup tinggi teman-teman. Jadi, wow, hati-hati nih tentang grafologi ya. Nah, Kak, biasanya ini digunainnya untuk apa ya, Kak? Apakah biasanya memang misalnya ada tes-tes tertentu, misalnya mau masuk kerja bahkan dilihat atau didampingi dengan alat tes yang lain, biasanya Kak, gimana ya? Nah, kalau di dalam psikologi sendiri sih emang nggak boleh berdiri satu alat tes. Kenapa? Karena kan memang untuk cross check ya gitu loh. Misalnya jangan sampai misalnya di alat satu tes ini dia bisa manipulasi, mungkin di alat tes lainnya nggak bisa, kayak gitu-gitu. Kurang lebih sih seperti itu. Makanya kita kenapa psikotes itu berlapis-lapis kan gitu, supaya memang kita bisa diharapkan mendapatkan nilai yang memang valid dari secara holistik lah si orang yang mau kita nilai ini gitu. Nah, kalau untuk saat ini sih udah lumayan banyak ya yang pakai gitu loh. Dari mulai untuk yang tadi yang pasti menilai kepribadian gitu kan. Maksudnya tipe-tipe orang yang kebanyakan sih untuk ini nanya minat bakat gitu loh. Lebih ke bakat kali ya. Kalau minat kan itu mereka secara sadar ya tahu gitu kan, misalnya aku suka ini gitu loh. Nah, tapi ini lebih ke itu sih, mungkin ada bakat dia yang terpendam kan kayak gitu-gitu loh. Oke, kita bisa gali nih gitu supaya dia bisa lebih mengeksplor lagi gitu kan. Terus kemudian kalau untuk rekrutmen sendiri itu juga bisa. Jadi gini, kalau yang aku pelajari sih sejauh ini grafologi itu kan memang grafis ya. Cuma sudah bisa dikuantitatifkan gitu loh. Jadi si tulisan ini bisa berubah menjadi angka nantinya, menjadi tabel, sehingga kita bisa tahu bahwa tingkat misalnya tingkat dominannya dia itu di level tinggi, rendah, apa sedang, kayak gitu-gitu. Nah sejauh ini sih sudah bisa ya buat ke situ. Kalau untuk grafologi yang aku pelajari saat ini. Jadi diharapkan sih tidak terlalu bias nantinya atau kualitatif gitu. Terus selain itu selain rekrutmen juga kalau untuk saat ini klinis juga bisa sih. Jadi kalau untuk klinis itu dia bisa menilai apakah seseorang itu antisosial, depresi, terus hostility, kemudian paranoid, kemudian schizofren, kemudian sama ada kecenderungan untuk bunuh diri gitu. Nah itu walaupun agak lebih ribet ya gitu loh cara penilaian, tapi itu bisa sih, itu diharapkan sih bisa, itu aja. Terus ya sih kurang lebih sih itu sih untuk saat ini. Baik. Sama itu ya. Kalau misalnya untuk di perbankan kayak ke forensik. Makanya kan kalau di bank misalnya mereka kan diajarin kayak gitu kan, apakah ini tanda tangannya asli atau enggak. Nah itu juga itu
itu dari grafologi juga. Jadi mereka pun dilatih gitu loh untuk yang sifatnya forensik kayak gitu. Gitu. Itu masuknya ranah forensik sih. Kurang lebih kayak gitu ya, simpelnya. Gitu. Oke, jadi ternyata teman-teman sesepele tulisan tangan kita itu ada artinya, bisa ke forensik tadi, bisa ke rekrutmen juga tadi Kak Niko bilang, terus analisis diagnosis klinis gitu kan. Jadi banyak banget teman-teman gitu, ternyata ini sesuatu yang menarik dan penting banget nih yang hari ini kita bahas. Dan tadi Kak Niko juga bilang bahwa itu bisa diangkakan atau bisa di scoring gitu ya Kak, jadi kayak mirip Wordtech ya Kak ya, Wordtech. Nah, jadi kayak bisa jadi grafis ya, sebagai tes grafis itu bisa dipertanggungjawabkan gitu loh intinya teman-teman. Nah, oke. Nah, kalau gitu Kak, sekarang kayaknya teman-teman apakah ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita mau bahas nih interpretasi dari teman-teman yang udah masuk tulisannya gitu. Gimana? Ada nggak teman-teman? Oh, sepertinya kita bahas dulu Kak, nggak apa-apa. Silakan Kak Niko. Oke, ini ada beberapa ya. Kita mulai dari hostnya dulu aja deh. Aduh, aku rasa ditelanjangin nih nanti. Kan sudah ini ya. Oke. Cuma tadi kalau yang terakhir mungkin ini nggak perlu di ini kan ini ya Ren ya? Gimana Kak? Nggak perlu ditunjukin. Tulisannya. Terserah teman-teman gimana bisa bantu teman-teman. Apakah teman-teman mau ditunjukin tulisannya atau mau dikasih tahu aja? Kayak gimana? Karen. Oh ini aku harus rotate dulu lagi. Harus diputar deh. Kita dulu tukar kamera ya. Bisa nggak ya? Kelihatan nggak? Bentar. Oke. Ini nih. Cantik ya tulisannya ya. Nih, bisa grafolog nih. Coba misalnya nih kita kayak gini nih ya. Ini tuh kan gini loh. Kadang-kadang dibilang simple. Cuma kan kalau yang misalnya mendalam ya mendalam juga sih. Tapi kan sekilas sih misalnya kebaca kan. Nah, kadang-kadang tuh kita kayak insting gitu loh. Pada saat kita membaca sebuah tulisan, kira-kira, tulisannya enaknya dibaca. Nah, kira-kira nih, maksud aku gini, pasti kan kita udah ada dong penilaian sekilas nih tentang orang tersebut, gitu kan. Nah kalau saya nih, kalau di sini nih, in case-nya nih buat Karen, yang pasti tipe orangnya cenderung gampang di ngertiin sama orang. Walaupun gini, ya kan gini, kamu tahu tulisannya mau dinilai, Ren. Yes. Jadi rapi misalnya kan. Yes. Bener teman-teman. Gitu. Terus apa namanya? Jadinya ya tapi gini. Ya. Cuma kan dan itu kan jumlahnya sedikit gitu ya. Tapi sih so far ya kita lihat ini deh misalnya tanda tangannya gitu. Nah, cuma istilah gini, kalau di kita tuh clear. Jadi clear tuh ya kamu apa adanya lah gitu kan. Terus udah gitu open minded. Jadi mau menerima masukan dari orang lain. Kemudian dari situ tipenya juga yang gini. Kayak misalnya kamu sudah bisa saat ini kan udah berapa puluh ada ya puluhan lah ya jadi host deh di kita gitu kan. Nah, itu kan berarti juga kan hal-hal yang apa yang kamu pikirkan itu ternyata bisa lo ditangkap sama orang lain. Jadi lebih ke situ. Nah, kita lihatin tanda tangannya misalnya. Itu kan kamu itu tipe yang gini, apa adanya tapi ternyata sedikit tidak insecure terhadap sesuatu. Itu kita lihat dari tanda tangannya kan. Misalnya contohnya kayak gitu deh. Jadi aku hanya beberapa traits aja ya, karena maksudnya kan istilahnya gini, kan nggak semuanya bisa dibuka juga gitu loh, tapi kurang lebih gitu sih. Nah, kalau misalnya sekarang dari tulisan itu, kalau kita lihat cocok nggak sih Karen jadi host? Ya iya sih, gitu loh, ya kan. Jadi kan maksudnya itu bisa loh kita iniin. Iya. Sorry, bentar ya. Iya Kak, silakan. Wow, oke. Gitu. Ya, ada nggak Karen yang mau kamu tanyain?
Oke, nah itu Kak, aku jadi penasaran, kenapa bisa dapat apa ya interpretasi bahwa open minded itu yang kayaknya wah bisa ya Kak Eka kayak gitu. Itu gimana Kak? Iya, jadi kan sekarang kan udah banyak ya informasi juga ya. Aku lihat kan juga di Instagram itu udah banyak apa namanya istilahnya apa sih namanya apa kalau Instagram, aduh aku tuh kok kuno kuno banget ya. Apa ya Kak? Akun Ya ya istilah akun. akun ya. Maksudnya akun-akun yang memang sudah membuka untuk itu. Open minded itu kita lihat dari mana huruf E. Semakin bulat huruf E-nya, semakin dia open minded. Wow, gitu ya. Oh, mana ya? Sebentar aku iniin. Oke. Mana sorry. Nah, Oh ya, bulat banget ya. oke. Iya, bulat-bulat kan. Nah, orang bulat itu pelan tapi pasti. Orang bulat bukan maksudnya bukan orang yang bulat ya, Oh tapi iya, iya. tulisannya bulat-bulat. Oke. Gitu. Gitu sih, kurang lebih. Nah, itu jadi semakin bulat tulisannya, itu biasanya memang orangnya kayak gitu. Eh, kurang cepat mengambil keputusan karena apa? Karena mereka harus mengumpulkan data yang valid. Banyak Jangan pertimbangan. sampai iya betul banget gitu loh. Jadi tipe-tipe yang mungkin banyak pertimbangan, terus udah gitu jangan sampai gue salah nih gitu, apalagi di depan umum kayak gitu-gitu loh. Jadi um, apa ya? Ya bagus sih sebenarnya, tapi ya apa namanya untuk mengambil keputusan ya dia kurang cepat aja gitu loh. Jadi lama ya ngambil sikap lah ya gitu. Misalnya mungkin misalnya gini, oh gue dideketin nih sama dua cowok. Nah, itu pasti plus minusnya lama tuh kayaknya. Iya, 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 iya. Wow, ketahuan nih. Gitu. Ada lagi Karen? Oke, kalau Karen dulu nih. dari aku udah sih Kak. Mungkin buat teman-teman nanti yang lainnya, atau teman-teman ada yang mau tanya nih, gitu. Em, tentang itu tadi. Tapi jelas sih kayak misalnya orang yang tulisannya bulat, apalagi E-nya bulat, cenderung lambat berpikir gitu ya. Tapi open minded karena dia Bukan lambat berpikir ya Karen, lambat bukan lambat memutuskan ya. berpikir. Iya, Ya, sorry. karena apa namanya beda ya lambat berpikir sama lambat mengambil keputusan. Misalnya gini, ya tadi karena dia takut aja gitu loh, jangan sampai nanti itu salah langkah nih gitu loh. Nah akhirnya kan apa namanya dia lebih ke yang penting gue dapet datanya dulu ya gitu loh. Jadi dia mencari belajar kalau perlu. Nah kebanyakan orang-orang seperti ini ada plusnya apa sih gitu loh. Mereka lebih mudah menjadi yang tipe-tipe orang yang profesional. Jadi misalnya mereka kalau sudah mendapatkan bidang yang mungkin sesuai sama mereka, ada nih kecenderungan bahwa mereka bisa jadi profesional di bidangnya itu. Gitu loh. Karena itu sesuatu hal yang rutin kan buat dia. Jadi itu lebih mudah buat dia untuk nanti mengimprove dirinya tuh di situ. Gitu. Wow. Oke. Ada perfeksionisnya juga nggak nih Kak? Perfeksionis di sini ya kan tulisannya ya Kak, perfeksionis di sini mungkin kita lihat dari ini ya ke apa konstan tulisannya ya. Maksudnya ini rapi nih gitu. Aku nggak tahu nih asli tulisannya bagaimana ya Karen ya. Cuma kan di sini dari tulisannya aja mungkin ya bisa dibilang ya adalah arah ke sana gitu loh. Tapi aku nggak tahu nih kalau notes aslinya Karen gimana kan gitu. Kalau ini sih di sini sih bisa ya dikatakan istilahnya menuju ke sana lah gitu Ya. sih. Oke, menuju ke sana. Oke, oke. Iya. Oke. Oh dan aku mau nanya, kamu Ya, suka baca ya? iya, cukup suka. Cukup suka, Oh, tapi ya, cukup suka. Oke. iya iya. Itu dari Oke. mana Kak? Ada lagi? Kenapa kita nembak kayak gitu Kak? Ada jadi ada ciri khas salah satu hurufmu tuh seperti itu gitu. Jadi rata-rata ya. Kadang-kadang gini, makanya aku bilang validitasnya berapa persen, nggak ada yang 100% sih. Gitu loh. Tapi kan aku lihat persentasenya juga dan maksudnya secara teorinya kan ada. Jadi misalnya nih huruf D-nya Karen nih gitu. Nah, itu huruf D-nya Karen tuh ciri khas banget tuh. Nah, itu yang apa namanya istilahnya secara teori itu bahwa itu cenderung Karen itu memang suka membaca gitu. Dalam arti membaca tuh ya tadi, membaca itu bukan terus kita itu loh ya, oh bukuku banyak, enggak. Tapi maksudnya gini, kamu apapun yang kamu pengen tahu tuh ya kamu akan baca gitu ya. Mungkin tadi itu salah satunya kan gitu loh. Dengan banyak pertimbangan itu apa namanya kamu lebih banyak akhirnya mengumpulkan informasi
gitu loh. Nah, informasi itu dari mana? Kamu nggak males membaca. Salah satunya itu Oke. misalnya. Oke, nah udah Gitu. utuh nih saling terkait ya Kak ya, pada akhirnya street-streetnya terkait gitu ya Kak. Iya, sebenarnya kalau nanti mau kita buat itu saling keterkaitan, psikodinamikanya bisa. Jadi kenapa akhirnya, nah yang tadi secara teori itu kan, dia itu tuh kita itu terbagi menjadi 10 sebenarnya. Jadi itu ada poin-poin yang nanti tuh bisa dinilai nih kalau untuk kepribadian ya gitu loh, yang general gitu. Ini bukan yang spesifik klinis kayak tadi ya, gitu kan nanti yang buat klinis ada nih. Nah, kalau yang misalnya untuk yang generalnya itu tuh ada 10 aspek. Jadi ada responsif. Jadi responsif itu apakah bagaimana bagaimana kita melihat responnya dia itu terhadap orang lain kayak gitu. Dia cepat nggak respon kepada orang lain. Jadi misalnya respon tuh gini misalnya, oh ada orang jatuh, responnya dia akan nolong, diem aja. Nah, itu tuh bisa tuh kita lihat tuh di situ dari tulisan kayak gitu. Terus di sini emosinya dia secara memori. Jadi misalnya dia pendendam atau enggak. Oh, dia nothing tulus nih orangnya. Nah, itu kurang lebih tuh bisa juga tuh kita lihat tuh dari ketebalan tulisan. Kalau misalnya memang asli ya tulisannya. Nah, yang agak susahnya adalah kalau tulisan itu kayak gini nih, misalnya nih tulisannya Karen kan foto doang nih. Nah, kita hanya main insting akhirnya gitu kan. Oh, ini kayak kira-kira. Nah, itu. Jadi ada plus minusnya ya alat tes kayak gini. Jadi mungkin mereka gini, lebih valid kalau itu tulisannya tuh asli datang dikirim ke aku dibandingkan by foto. Gitu. Nah, terus bentuk pola pikir yang tadi salah satunya kayak Karen tuh kumulatif kan gitu. Jadi ada 4. Mereka tuh pembagiannya tuh ada 4. Ada apa ya? Kumulatif, komprehensif, analytical dan investigate. Jadi misalnya tuh yang analytical, biasanya orang analytical pasti investigate thinking kan. Nah, mereka tuh orang-orang apa sih? Orang-orang yang banyak tanya. Semua tuh sebab akibatnya dipikirin. Misalnya, kok bisa ya kayak gitu? Kok bisa ya? Kayak gitu. Terus orang-orang yang nggak percaya. Jadi mereka tuh benar-benar mencari sumbernya langsung. Gitu loh, oh gue nggak percaya nih, oh gue cari sendiri, kalau perlu gue eksperimen sendiri nih, gitu-gitu. Nah, tipe-tipe yang kayak gitu tuh biasanya mereka-mereka yang researcher jatuhnya pekerjaannya. Nah, mereka perlu kan itu, perlu tipe pemikir seperti itu. Jadi kalau dalam pekerjaan. Kemudian ada yang tadi komprehensif, jadi mereka yang cepat menyimpulkan sesuatu. Kayak gitu. Jadi dari tulisannya, misalnya dalam arti menyimpulkan sesuatu gini, cuma dengerin cerita nih dari kamu, udah dia bisa langsung bersimpulannya sendiri. Oh, orangnya jahat ya. Padahal kamu ceritanya nggak ke situ gitu kan. Nah, kadang-kadang gitu. Ada plus minusnya kan orang-orang. Jadi maksudnya gini, semua itu kan ada plus minusnya ya. Bukan berarti analytical paling bagus ya. Ya tergantung kan gitu. Kadang-kadang kan orang berpikirnya oh kalau itu berarti bagus ya. Ya semua itu kan tergantung kombinasinya juga ya. Gitu kan. Semua kan ada plus minusnya. Terus kita bisa nilai self concept sama egonya. Misalnya apakah dia tipe yang dominan, kayak gitu-gitu. Terus kepercayaan dirinya gimana. Itu juga bisa tuh kita lihat dari besar kecilnya tulisan. Simpel kan? Dari besar kecilnya tulisan doang aja kita bisa lihat tuh. Seberapa pede sih dia sama dirinya, seberapa pede sih dia bawa dirinya ke depan orang. Atau misalnya dia pede tapi dia nggak berani tampil. Misalnya kayak gitu. Terus goals-nya dia, motivasi, drive-nya dia, itu juga bisa kita nilai. Terus produktivitasnya dia atau vitalitasnya dia, apakah dia itu cenderung suka bisa dibilang pekerjaan ataupun kegiatan yang berpikir, atau dia lebih suka kegiatan yang sifatnya fisik, kayak gitu-gitu sih. Itu juga bisa kita nilai tuh. Terus interpersonal relasi, sosial skill-nya dia bagaimana, itu dari jarak tulisannya. Kayak tadi tuh, oh Karen agak renggang-renggang, oh agak selektif ya orangnya, misalnya gitu. Jadi ya, misalnya kayak gitu sih untuk sosialnya sendiri. Terus komunikasi skillnya. Nah, komunikasi skillnya kita lihat, oh se-clear apa sih dia itu, istilah itu loop tuh lubang-lubang di tulisannya dia gitu kan, kita bisa lihat kan. Makanya kadang-kadang gini, yang paling gampang kan gini, misalnya seorang sales deh, nah itu kita lihat sales itu kan sales yang harus menjual sesuatu dengan bicara ya gitu ya. Maksudnya bukan sales yang misalnya
kan sales tuh macam-macam ya. Aku ambil contohnya sales yang harus menawarkan produk deh, misalnya gitu. Sekarang kan kita harus tahu dia cerewet nggak, dia suka ngomong nggak. Kalau dia sendiri nggak suka ngomong, ya gimana dia bisa jual produknya? Kecuali dia orang media sosial yang memang cinta sama marketing digital. Nah, itu beda cerita kan. Nah, kayak gitu-gitu tuh. Jadi kita harus tahu tuh ininya apa namanya sales yang seperti apa, karakteristiknya seperti apa, itu bisa kita lihat komunikasi skillnya seperti apa sih, dia pendiam kah, cerewet kah, kayak gitu-gitu. Terus apa namanya vokasionalnya yang tadi salah satunya oh tipe Karen nih kayaknya dia suka membaca atau dia sukanya ke arah musik nih, yang gitu-gitu. Jadi itu tuh juga tuh, walaupun tidak terlalu spesifik, tapi itu masih bisa lah gitu. Cuma ya itu seberapa tinggi membacanya kan masing-masing orang punya porsinya masing-masing ya. Tapi mungkin itu bisa dijadikan hobi kali gitu, kayak gitu-gitu sih. Terus ada yang ke-9 itu fear. Jadi ketakutan dia dan bagaimana dia mendefense ketakutannya itu. Nah itu juga bisa tuh kita lihat. Gitu. Jadi misalnya dia takut perasaan akan seperti gini, kayak cemburu, itu masuknya di kategori grafologi, itu masuknya di fear ini, di ketakutan ini. Jadi dia cemburu, terus kemudian apalagi ada 5 sih itu. Terus ya gitu nanti defense-nya apa nih? Oh, orangnya suka ngebluff. Kayak gitu-gitu loh. Oh, suka cuma ngancem-ngancem doang nih. Nah, kayak gitu-gitu aja sih. Nah, itu bisa tuh ketahuan gitu. Wow. Kurang lebih sih gitu. Iya. Jadi dari tulisan teman-teman kita udah bisa ditelanjangin ya soalnya teman-teman. Oke. Ya makanya Alam di sini cuma memberikan paling tiga traits aja gitu, dan ya nanti kalau memang misalnya masih ada yang mau diomongin boleh DM ke psikologi tanpa nama gitu, atau mungkin boleh sih DM mereka bisa lihat kan ya maaf ya aku agak-agak gaptek jadi maksudnya berarti IG ku kan muncul juga lah ya, jadi bisa deh langsung DM ke aku atau psikologi tanpa nama sama aja sih. Yes, gitu. Saya teman-teman ya. Oke, dari aku clear sih Kak. Kita mungkin lanjut ke klien kedua Kak ya. Klien nih kita bilang. Oke, ini yang kedua. Kayak tadi join deh kayaknya. Ya, siapa ya itu? Bisa say hi nggak? Boleh. Hastika. Oh ya. Halo Kak Hastika. Halo Hastika. Salam kenal, selamat datang. Ya, nah ini aku tadi udah sempet sih beberapa. Kalau dari tulisannya itu mungkin kalau dari aku sih ada cenderung masih inilah mudian gitu. Nah, dari mudiannya itu, tapi satu sisi gini, ada nih kemungkinan pengennya tuh kalau ngerjain sesuatu, itu tuh pengen cepet-cepet selesai, gitu. Nah, akhirnya nih moodnya jadi jelek deh, gitu. Ngerti gak sih? Jadi, aduh, jadi nih mesti mana nih yang aku kerjain duluan nih, kayak gitu-gitu sih. Nah, terus mungkin Astika ada yang mau ditanya nggak? Iya nih, atau boleh komentar dulu ngasih feedback dari tadi yang dibilang Kak Niko. Bener nggak tuh mudia dan pengen cepet? Oh iya, bener nggak? Kadang-kadang gitu. Namanya kan juga tadi aku bilang 80 sampai 90% nih, karena aku di sini membacanya kan tidak full psikodinamika ya, gitu loh. Jadi maksudnya hanya sepotong-sepotong gitu loh. Jadi apa namanya? Pasti biasanya sih ada yang takutnya salah-salah apa namanya nilai sih gitu. Nah, terus tuh biasanya wow, ini Kak, katanya Kak. Iya Kak, kemudian banget ya. Wow. Iya. Nah, apa namanya? Yang tadi kan tadi itu tuh terus pengennya cepat-cepat kelar. Terus akhirnya jadi bosenan. Udahlah bosenan. Nah, terus kecenderungannya akhirnya dia gini. Kalau aku lihat dia itu senang sesuatu hal yang memang harus menjelaskan sesuatu secara verbal. Orangnya clear gitu loh. Terus ada gini, apa yang dia pikirkan itu bisa diterima oleh orang lain. Kan ada ya orang yang suka ngomong, tapi belum tentu orang yang diajak ngomong itu tuh ngerti loh dengan apa yang dia bicara.
kan, ya kan? Ya, Nah, ya, ada. kalau untuk Hastika ini positifnya adalah apa yang mungkin dia pikirkan itu cukup clear gitu loh. Sama lawan bicaranya dia gitu. Jadinya mungkin kalau aku sih di sini aku nggak tahu nih usia. Oh ya, satu lagi. Jadi gini, grafologi itu tidak bisa menilai intelijensi karena kita tidak punya angka di situ kan. Kemudian jenis kelamin kita juga nggak bisa tahu gitu kan. Kadang-kadang, wih rapi ya cewek nih, ternyata cowok pernah kayak gitu kan, kita nggak tahu kan gitu. Nah, sama satu lagi apa tadi tuh, usia, jenis kelamin, dan kok aku lupa ya, tadi udah ada loh di otakku. Ntar dulu. Usia, jenis kelamin. Usia, jenis kelamin, dan IQ. Iya. Ya, itu yang apa namanya, yang mungkin belum bisa ya, dan aku juga istilahnya kadang-kadang gitu suka salah juga gitu loh. Aku pikir ini, wah ini cowok nih pasti, oh ternyata cewek ya tulisannya kayak gitu-gitu. Gitu sih. Nah, jadi kalau aku sih misalnya gini, sarannya mungkin apa namanya kan gini, ada sifat yang memang itu istilahnya bawaan gitu kan. Tapi kan ada sifat yang misalnya itu masih bisa loh kita treatment. Seperti itu. Jadi mungkin nih buat Hastika, kalau aku sih misalnya gini, bisa pelan-pelan itu buat agenda aktivitas gitu loh. Jadi apa namanya, apa nih yang mau dikerjakan hari ini. Terus oh ini katanya dia, oh ya, oh iya, Bener syukur ya? aku cukup baik gitu kalau public speaking. Ya alhamdulillah sih. Nah, jadi misalnya mungkin mulai bisa bikin agenda nih, agenda kerja gitu kan. Jadi misalnya, oh hari ini yang mau aku lakuin besok apa gitu kan. Jadi supaya mungkin cukup tertata, jadi nggak bikin dan buat target gitu loh. Jadi nggak terus pusing sendiri gitu loh sama apa yang dia kerjain gitu. Bisa jadi tuh, jadi supaya bisa memperbaiki moodnya itu. Gitu. Jadi gini, kadang-kadang kan kita mood seseorang itu kan tergantung sama banyak faktornya lah mood tuh. Entah itu hormon, entah itu memang kondisi rumah kita, kan gitu. Entah emang apa namanya permasalahan yang kita juga dapat. Nah, jadi untuk supaya setidaknya mengatasi mood yang emang agak naik turun itu bisa sih buat ini dalam menata pekerjaan ya. Gitu dalam aktivitas, jadi supaya tadi nggak yang tumpang tindih gitu, kurang lebih gitu. Ada lagi nggak Hasika yang mau ditanya? Ada lagi Kak Asika. Jadi tadi sarannya Kak Niko adalah membuat target dan apa ya, skala prioritas gitu-gitu ya Kak ya, untuk Iya, pekerjaan. target gitu-gitu sih. Jadi kita tahu, oh aku kerjanya hanya 1 bulan aja nih, oh 1 minggu selesai nih gitu-gitu. Itu lumayan bisa gini, membuat agenda atau jadwal itu bisa sedikit membuat kita menjadi agak tertata aja mindsetnya. Yes, setuju. Jadi kita bisa tahu apa yang kita mau kerjain, dan itu akhirnya berefek kemana-mana sih. Oke, Kak ini ada pertanyaan dari Kak Hastika ya. Kak, aku mau tanya, aku pernah dengar kalau grafologi itu pseudoscience. Apakah benar? Emang benar ya Kak? Kayak ilmu semu gitu. Pendapat Kakak gimana? Ilmu semu. Dulu waktu aku SMA, aku pikir ini ilmu meramal. Waktu SMA. Yes, Jadi yes. aku sudah tertarik itu dari zaman aku SMA. Gitu loh. Karena guruku bilang, berapa tahun yang lalu ya Kak? Aku tuh lulus 2007. Ya aku jauh lah sama kalian. Terus aku lulus tuh 2007 SMA. Mungkin itu 2006, 2006, 2004 lah saat itu, tahun 2004. Aku akhirnya aku juga berpikir bahwa itu ilmu meramal gitu, karena aku sendiri juga biasanya dia itu berteman dengan ini rajah tangan, si ilmu grafologi ini gitu loh. Rata-rata dulu zaman aku baru-baru kuliah, ya palmistry, zaman aku kuliah itu selalu bundlingnya itu 2 itu. Tapi aku ikut seminar, aku baca buku sendiri, jujur itu aku merasa kenapa aku tahu tapi aku tidak bisa membaca itu secara menyeluruh gitu loh. Jadi aku
cuma tahu sepotong tanpa aku tahu solusinya apa kan gitu loh. Maksudnya, oh aku tahu nih ada masalah, tapi aku nggak bisa menyusun itulah dengan bagus. Ya udah, akhirnya aku baru ketemu itu sekolahnya itu di 2012. Kalau sekarang sih kayaknya udah lumayan banyak ya. Iya, iya Kak. Gitu sih. Jadi kalau aku bilang sih saat ini itu sudah masuk ke sains ya. Gitu. Sama halnya kayak gambar orang ya kalau di psikologi, gambar orang, wartek gitu kan kalau apply pekerjaan segala macam kan masih pakai tuh. Ya, itu juga itu sama pohon kan biasanya kan itulah yang sudah pasti dites. Nah, sama halnya itu grafologi, cuma memang mungkin karena ini terlalu kompleks kali ya, tidak sesimpel gambar. Nah, jadi mungkin orang tidak banyak yang pakai gitu. Dan ilmu ini agak kepedean sih sebenarnya. Menurutku. Ilmu itu overconfidence gitu. Ya saya gini, oh ya udah, cuma pakai tulisan doang gue bisa loh nilai semuanya. Gitu. Nah, tapi maksudnya kan kalau di istilahnya kalau aku sendiri memakainya biasanya aku tetap menggunakan alat lain untuk mengcompare gitu. Oke. Jadi masuk sains ya. Yes. Oke, jadi masuk sains. Dan kalau tadi mungkin dasar-dasarnya tuh sama dengan dasar-dasarnya tadi ya Kak, house tree person sama warteg ya Kak? Iya. Sebenarnya dasarnya sama, kayak kekebalan itu artinya apa? Kok dia sama. artinya apa? Jadi itu sebenarnya sama. Ya. Iya. Condong ke kanan, condong ke kiri itu sama. Itu ada artinya gitu kan? Ya. Ada. Dan tadi yang lebih baik adalah memang dipadukan dengan alat-alat tes yang lain ya Kak, supaya lebih utuh gitu. Iya. Jadi mungkin kan ada gambaran-gambaran yang tidak kita dapat nih di grafologi. Nah itu mungkin yang kayak bilang aku tadi kayak EQ kan kita nggak bisa nilai. Kayak gitu. Nah terus tadi misalnya mungkin kalau di kepribadian kan dia bisa mengcompare juga. Mungkin yang di tulisan tidak ada, di alat tes lain ada, kayak gitu-gitu sih kurang lebih. Terus apakah karena itu nggak masuk mata kuliah? Aku nggak tahu sih kalau itu, tapi dulu di tempat kuliahku ada loh S1, tapi nggak ada dosennya. Gimana Kak? Ada, iya ada. Zaman aku kuliah ada, nggak tahu ya. Aku sekarang, aku nggak tahu. Sekarang itu ditiadakan atau nggak tahu, mungkin butuh dosen grafologi gitu kan. Ya aku bisa daftar dong ya. Gitu. Jadi aku waktu itu sih ada mata kuliahnya masuk loh di kampusku. Tapi pada saat aku daftar katanya tidak ada yang mengajar. Gitu. Jadi akhirnya itu kosong. Jadi aku harus pindah mata kuliah. Gitu. Tapi aku nggak tahu kalau di tempat lain ya. Jadi sebenarnya ada di beberapa kampus yang itu masuk mata kuliah ya Kak ya? Ada. Oh, di Bandung masuk kalau nggak salah Maranatha. Kalau aku nggak salah inget ya. Iya, mereka udah menjadikan itu salah satu mata kuliahnya atau apanya, aku nggak tahu deh. Tapi aku pernah dengar rumornya begitu. Itu masuk dia ke kuliahnya, masuk ke mata kuliah psikologi. Jadi mungkin tidak semuanya kali ya gitu loh. Karena aku nggak tahu, yang aku bilang mungkin ada beberapa pertanyaan juga istilahnya kok itu sertifikatnya sendiri ya. Padahal itu boleh loh dipakai ya kan sama istilahnya teman-teman sejawatku juga gitu loh. Tapi kan memang itu juga pilihan, nggak banyak orang yang mungkin suka sama tulisan menilai tulisan tangan gitu sih. Itu sih. Menjawab ya? Semoga menjawab ya Hesti. Iya, gimana Kak Hesti Kak? Bisa direspon di bawah ya Kak. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Revi Roshidah. Tingkat kevalitannya berarti dapat diterima ya Kak kalau grafologi itu gitu. Iya Kak, tadi kita sudah bahas 80 sampai 90% itu ya Kak. Iya, sejauh ini sih segitu ya. Iya. Persentasenya segitu. Baik, asalkan dipadukan lagi ya biar lebih kualitasnya lebih bagus tadi gitu kan ya. Oke, terima kasih Kak Astika. Senang bisa kasih hari ini. Iya. Oke, kalau gitu kita next kali Kak ke orang ketiga gimana? Oke, orang ketiga. Negatif. Ini, aduh aku nggak tahu namanya siapa, jangan di sini nggak nampilin nama lah ya. Oke.
ada. Bentar ini. Aku lupa tadi kamera tuh. Oh, ini nih, sorry. Ah, tombolnya sama-sama putih. Ini ada ini. Oke, no name lah ya, anggap aja lah ya ini. Oke. Nah, ini. Ya, halo. Semoga lihat live kita ya. Kalau enggak nanti bisa DM ya. Oke. Jawabannya apa dari ini. Nah, ini kalau aku lihat di sini, sorry. Aduh, goyang deh. Senggol. Aku sih melihatnya dari sini kan bisa kita lihat matchernya ya. Gitu loh. Maksudnya kadang-kadang gini, ilmu grafologi itu kan nggak melulu juga cuma berdasarkan angka dan nilai gitu kan ya. Tapi itu kan kadang-kadang kita ada seni-seninya gitu loh. Jadi oh ini kayaknya ya kan gitu loh. Oh ini kayaknya tipe-tipenya udah matcher nih kayak gitu-gitu. Nah ini kalau yang no name ini kurang lebih sih memang tipenya tuh orangnya tuh luas gitu kan. Orangnya tuh luas, fleksibel gitu loh. Terus mungkin nih kalau diajak ngobrol tuh aku melihatnya dia asik sih orangnya. Gitu. Jadi aku kalau menilai orang tuh aku kadang suka menghayal gitu loh. Oh, ini orangnya kayak gini nih gitu-gitu. Nah, kayaknya orangnya asik nih buat ngobrol gitu kan. Dan dia dalam arti ngobrol tuh kayaknya mau kita pindah-pindah topiknya apa tuh orangnya cukup bisa lah gitu. Dia bisa ngikutin gitu loh. Jadi orangnya memang nggak kaku. Nah, cuma mungkin dia itu ada kemungkinan kebanyakan, mungkin banyak yang dia kerjain gitu loh, banyak pikiran, akhirnya tuh banyak tumpang tindih gitu loh. Misalnya dia ngerjain A belum selesai, udah ngerjain B, atau lagi ngerjain B dia mikirinnya C, akhirnya sumpek nih orang gitu kan. Terus ya gitu ngerasanya akhirnya jupet nih gitu kan. Aduh, ini gini. Kadang-kadang ada orang tuh kan gini, galau tapi dia kadang-kadang nggak tahu nih apa yang digalauin gitu loh. Dia nih sumpah, tapi gue nggak tahu nih yang gue sumpekin tuh apa sih gitu-gitu loh. Nah, mungkin ada nih kemungkinan dari sinonim ini itu seperti itu. Jadi lagi ngerjain A dia mikirinnya yang B, lagi ngerjain B dia mikirinnya yang C. Mungkin pas lagi ngerjain yang C dia akan memikirkan lagi yang si A, misalnya kayak gitu. Jadi udah gitu pengennya cepet-cepet kelar lagi, tapi nggak kelar-kelar, gimana dong? Pengen cepet-cepet tapi nggak kelar-kelar juga gitu loh. Nah akhirnya kemungkinan efeknya di mana sih? Akhirnya jadi mudah sensi. Sensi di mana? Dia sensitif untuk dikritik orangnya gitu. Wow. Nah terus kayak gitu apa namanya, jadi dalam arti dikritik gini sensitifnya. Kayaknya padahal misalnya di hal-hal simpel gitu loh kadang-kadang. Kayaknya tulisan lo kurang ke kiri deh. Coba ke kiri lagi, pasti bagus. Walaupun mungkin tidak dia ungkapkan gitu loh bahwa dia tuh kesel, tapi di dalam hatinya, kesel banget sih gue, ngapain sih lo ini, gue tuh buat ini udah semalam suntuk ya masa gitu. Jadi sensitif, akhirnya dia baper gitu-gitu kan. Gitu sih. Jadi kurang lebih seperti itu. Terus kalau dilihat dari tanda tangannya juga kan dia orang yang cukup confidence gitu loh. Maksudnya dari tulisannya kan juga ya tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Jadi ya inilah apa namanya, cukuplah gitu loh sebenarnya orangnya gitu kan. Dilihat dari tanda tangannya juga tidak terlalu yang gede banget gitu loh, tapi apa namanya, mengalir aja gitu kan kayak air gitu loh. Jadi kelebihannya sih ya apa, fluidity ya. Apa? Ya pokoknya enak lah orangnya, fleksibel. Kurang lebih sih kayak gitu. Oke, Kak. Gitu. Dan kayak ini mungkin tipenya juga tidak mau terekspos ya. Tipe yang tidak mau terekspos mungkin. Oke, yang kayak kalau misalnya ini di belakang panggung gitu ya Kak ya kerjanya. Iya, bisa jadi. Karena kan kita bisa lihat dari tanda tangannya juga ya. Coba misalnya kita lihat tanda tangan artis. Tanda tangan artis kebaca semua kan? Ya. Rata-rata ya semuanya, rata-rata. Gitu lah, apalagi terutama artis luar negeri. Nah, itu kan itu mungkin lebih kepada memang dia ingin menunjukkan siapa sih aku gitu loh. Orang biar tahu nih kalau ini tuh aku, kayak gitu-gitu sih. Kurang lebih kayak gitu sih. Kalau ini tanda tangan itu menurutku adalah bukan menurutku sih, tapi maksudnya memang secara apa literaturnya adalah dia itu kan first impressionnya kita. Jadi
tanda tangan itu juga sebenarnya tidak menunjukkan siapa kita, tapi dia menunjukkan, maksudnya lebih ke first impression kita. Apa sih yang kita tunjukin ke orang untuk pertama kalinya? Iya, iya, iya. Gitu. Mirip-mirip Jadi kalau personal ketemu branding. cowok nih, iya. Jadi kalau mau tahu personal brandingnya orang nih lagi PDKT gitu kan, oh gini, oh narsis gitu. Oh, kelihatan ya. Oke, oke. Kurang lebih kayak gitu sih. Oke. Gitu. Jadi Aku jadi penasaran. apa? Tadi Ya? yang kakak sebutin kalau misalnya ternyata dia apa sensitif atau tidak mau dikritik atau apa ya sulit dikritik, itu gimana kak? Maksudnya dari mana ya itu bisa dilihat gitu? Oke, kita bisa lihat dari, ntar aku ini lagi ya. Dari ini mana nih? Nih huruf D. Lihat nggak bulatannya? Oh iya. Ah, Oh iya. itu semakin besar loopnya itu, semakin dia sensitif dan baperan deh kalau dikritik. Oh gitu. Iya iya. Itu huruf D sama huruf T. Nih, lihat T-nya ada kan? Iya ya. Dia nantinya cenderung besar ya kak. Walaupun memang tidak selalu. Makanya yang aku tadi bilang, jadi mungkin kalau pas momennya dia lagi bad mood, ya sebel banget deh gue dikritik gitu kan. Cuma kalau lagi ya baperannya nggak muncul, ya sebel juga sih gitu. Tapi ya udahlah gitu. Jadi apa namanya mungkin tergantung moodnya saat itu. Oke. Oke, paham. Oke, Uh, mantap. Ini ada yang bilang nih, ada yang salam ketawanya bikin rindu kak Niko dari kak Dartis Wisesa. Halo kak. Iya Oke. tuh temanku mengerjakan skripsi, sampai Wah. nginep-nginep deh. Oke kak, kita berlanjut ke orang ketiga sekarang. Orang ketiga, orang keempat. Orang keempat. Oh, ntar karena aku tadi mepet ya ngirimnya, jadi lewat ini aja ya. Iya. Ternyata udah 5 Sebentar, ya aku kak. cari tadi Lima aku lima udah. lima enggak? Ya kak. Iya, ada yang belum ada yang belum di accept lagi nih satu. Nanti kalau Coba. yang nggak kebaca itu ya, kalau yang nggak kebaca nanti mungkin bisa DM aja ya. Mungkin kalau DM mungkin jauh lebih lengkap. Aku bisa memberikan itu secara lengkap kalau DM kali ya, karena itu personal. Oke, ini Aku aku sih kak. kebukanya Udah. dari. Oh ya, thank you. Ini dari ya. Oh, nggak ada namanya juga. Ya udah. Oke. Oke, kita anggap no name aja ya. Maaf. Oh, halo. mindandpersonality.id. Halo. Nah, ini on the spot aja ya. Mana kelihatan nggak ya? Kok nggak mau tuker nih kamera ya? Sorry. Kelihatan nggak? Iya, kelihatan kak. Jelas. Ya. Oke. Ini sih sekilas ini karena tadi mepet sebelum live ya. Jadi apa namanya? Aku belum sempat ini juga. Nah, ini sekilasnya tipenya juga orangnya open minded. Cuma aku nggak tahu nih apakah memang tintanya yang bermasalah atau mungkin dia ada kecenderungan ini. Jadi gini, motorik halusnya yang agak bermasalah gitu. Dari mana ya kak? Karena kan kita bisa lihat tinta-tintanya. Sorry ya, jadi gini, aku nggak tahu nih di kamera jelas banget apa enggak ya dilihatnya, tapi maksudnya kan itu ada yang nggak clear gitu loh. Jadi tulisannya tuh nggak clear aja gitu. Lihatnya tuh nggak clear aja. Tintanya tuh jadi belepotan. Kalau dari aku sih di sini lihatnya begitu. Nah itu bisa Oh juga iya tuh iya. kadang-kadang. Jadi gini, tulisan itu bisa buat misalnya dia alkoholik, dia stroke. Nah itu walaupun tidak semua case ya gitu, tapi itu bisa juga sih kita jadiin misalnya kalau memang dia punya apa namanya penyakit fisik yang misalnya kan kalau orang stroke kan juga tulisannya kan beda ya gitu nantinya berubah. Nah itu juga kita bisa bilang atau dia punya gangguan. Aku pernah kok, cuma aku belum mendalami itu ya. Jadi misalnya gini, dia punya gangguan di perut aja kita bisa tahu. Wow.
gitu. Jadi ya di pencernaannya dia gitu. Jadi kita bisa tahu atau gangguannya dia di kepala atau gangguannya bagian perut ke bawah kayak gitu-gitu. Nah, itu dari pembagiannya tulisan misalnya. Jadi apa namanya? Tulisan itu di bagian atas, tengah atau bawah. Nah, cuma aku tidak terlalu mendalami itu sih gitu. Itu tuh juga bisa sih kita lihat dari situ. Tuh, lebih ke fisik. Terus ini dari gini, tulisannya besar, tapi dia mungkin ada kecenderungan untuk agak nggak pede sih orangnya. Gitu. Jadi apa ya? Kan gini, kadang-kadang orang dari apa namanya? Kan dari tulisannya tuh kadang-kadang kan ini ya bisa kelihatan gitu kan. Nah, kenapa aku bisa bilang gitu? Karena itu ada coretannya di tanda tangannya. Misalnya kayak gitu. Iya, iya, iya. Kurang lebih kayak gitu sih. Oke. Oke, Mungkin jadi nih tadi kalau misalnya ada yang kirim bisa DM ya kalau mau lebih lanjut. ya Nanti teman-teman aku bisa. ini kalau ada yang mau ditanya. Oke, untuk klien ini kalau ada yang mau ditanyakan silakan boleh DM di Psikologi Tanpa Nama atau di akunnya Kak Niko gitu ya. Oke. Untuk lebih lanjut ya karena orangnya nggak ada di sini, nggak usah tanya-tanya ya. Oke, Oke, selanjutnya Kak ini yang ada yang terakhir terakhir ya. udah karena jamnya juga udah pas nih. Iya. Wow, ini tulisannya ini banget sih. Iya nggak sih Kak? Kayak guru Iya. banget ya. Ntar dulu ini kameranya nggak bisa. Oke oke. Ntar aku soalnya antara melihat di baliknya sama ke di Oke, kameraku bingung. agak-agak ini. Aku agak bingung soalnya kan lebih lebih clear yang di sini. Ntar aku gedein kali ya. Iya. Intinya kayak tulisan guru sih ini, kayak tulisan Eh, guruku dulu nih. salah. Ya, Mana gimana? ya tadi ya? Oke. Ah, kalau gini cukup lah ya. Ya. Ini jujur ya nih, aku jujur ya. Maksudnya ini dari hatiku yang paling dalam. Ini ada kemungkinan nih ya. Ini angkatannya angkatan di atas aku banget ini. Mungkin. Gitu ya. Oke. uh, uh, ya walaupun tulisan tidak bisa ini usia ya. Tapi ini maturity-nya tuh beda banget nih sama aku gitu loh. Jadi Ya, apa namanya bisa dibilang lanjut. mungkin nih, kira-kira aku ya, mungkin mungkin dari pengalamanku doang ya sejauh ini membaca tulisan tangan. Ini aku nebak-nebak, aku nggak tahu ya Ren kalau bener. Kalau bener, alhamdulillah. Kalau enggak, oh ya berarti masih harus belajar. Ya mungkin ini kira-kira kayak usia-usia udah 40 ke atas lah gitu. Karena dari tanda tangannya nih model-model tanda tangan Soekarno kan gitu loh. Suka. Oke. Ini pede gitu gituin nama tuh walaupun di sini tidak jelas ya, maksudnya tidak clear banget sih maksudnya namanya siapa, tapi apa namanya tingkat kepedeannya tuh ke itu gitu loh, maksudnya ke arahnya tuh ke situ gitu, maksudnya berani berani untuk speak up lah gitu loh, berani Oke. untuk menunjukkan siapa sih nih aku gitu loh. Terus nah itu terus kemudian gini rata-rata tidak semua ya. Ini mungkin yang kebanyakan yang aku baca kali ya. Jadi gini, kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Selain tipe tulisannya, ada beberapa yang mungkin menurutku hampir seragam juga nih. Jadi mereka itu lebih kepada denial pada dirinya mereka sendiri. Jadi misalnya gini, aku tuh sakit hati, tapi nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa kan, aku sehat. Jadi gini, istilahnya positif toksik ya, apa ya, ya kan? Toksik positif. Kalau kebalik aku perbaiki ya, gitu loh. Ya. Jadi, gitu. Jadi kalau misalnya terjadi hal yang mungkin menyakitkan, itu jarang untuk diungkapkan bahwa itu sakit. Jadi cenderung orang ini tuh nggak apa-apa kok, aku sehat kok, aku nggak apa-apa, aku nggak sedih, beneran deh, aku nggak sedih gitu loh. Jadi mungkin lebih dipendem dalam hati. Ini orangnya simple. Ini orangnya simple. Nggak kebanyakan teori lah. Tipenya yang oh ya udah lo bisa lo jalan gitu loh. Kalau nggak bisa ya sudah. Terus apa yang dia pikir
pikirkan itu juga dia berusaha untuk dikerjakan gitu loh. Jadi apa namanya nggak cuma ya, istilahnya tuh kalau anak saya kan doang nih gitu. Tapi walaupun tulisannya rapi jangan disuruh ini ya mengerjakan administrasi nih gitu. Wah, Gini, kenapa tuh? secara pemikiran kayaknya dia orangnya cenderung lebih suka mengide sebenarnya gitu loh. Ya. Walaupun ya gini, ide oke, melakukan pun oke gitu loh. Jadi dia bukan orang yang cuma nyuruh-nyuruh doang, tapi dia juga mau action gitu loh. Nah, tapi kenapa yang aku bilang tadi administrasi? Nah, salah satunya adalah kita bisa lihat di titik. Nah, someday nih, misalnya nih, Karen nanti punya karyawan. Karyawan akuntansi gitu, akuntan gitu kan, apa finance. Terus mereka nulis titiknya itu nggak semuanya ada titiknya. Nah, itu perlu dipertanyakan. Nah, gini, nulis titik aja, dia lupa gitu loh, nulis titiknya di huruf I gitu kan. Nah, itu ada kecenderungan memang tipe-tipe orang seperti itu agak lemah di administrasi, agak lemah di filing gitu loh. Maksudnya males aja gitu. Dia ngerti, dia tahu, tapi kayak yang oh iya lupa dan males merecek pekerjaannya dia. Kalau jadi udah kalau udah selesai aja, males dia ngericek pekerjaannya itu lagi apakah bener apa salah gitu. Jadi cenderung gini, mungkin orangnya kelemahannya agak kurang teliti aja kali ya. Oke. Kak tadi kakak bilang Gitu. yang tentang apa namanya denial dan pemendam itu tadi, itu dari mana ya kak kita bisa melihatnya? Itu dari apa loop tuh lubang, jadi gini, kelihatan nggak ya? Ya emang tulisannya estetik makanya itu. Aku bilang ini kayaknya angkatan mungkin ya. Soalnya anak zaman sekarang nggak ada deh tulisannya kayak gini. Jarang. Ini aduh bisa aduh ngeblur ya. Ya mati. Tar dulu. Oke. Nah ini kayak sorry ya. Ini huruf A-nya kelihatan kan ya? Iya. Nah huruf A-nya itu ada nggak clear. Oh, iya. Kalau lubang itu tipenya yang tadi talk aktif. Jadi dia orangnya kalau untuk speak up, jadi gini, kalau misalnya kalau untuk speak up dia selain seneng dia juga ngalir aja gitu loh. Jadi kecenderungan gini, apapun yang dia omongin ada loh kecenderungan orang tuh akan percaya loh. Wow. Gitu. Karismatik. Karena bukan karismatik sih, tapi gini, yang aku tadi bilang, jadi apa yang dia pikirkan, dia bisa memverbalisasikan itu secara baik. Gitu loh. Jadi orang itu bisa mengerti apa yang dia pikirkan, apa yang dia mau, akhirnya orang percaya aja. Makanya kenapa misalnya yang tadi aku bilang contohnya sales ya harus orang yang suka speak up. Lah kalau ini sales yang memang langsung ya ke door to door ibaratnya gitu ya, bukan yang tipe sales yang digital gitu kan, beda ya gitu. Yeah. Nah itu sih salah satunya. Terus tadi apa lagi? Nah terus kecenderungan gini, rata-rata walaupun apa namanya nggak semuanya juga sih, tapi kan itu loopnya ada di depan dan belakang lah istilahnya gitu. Nah jadi yang di belakang pun juga gitu. Jadi cenderung misalnya gini, bukan menutupi kesalahan, bukan artinya gini, bukan berbohong sama orang lain sih, tapi lebih kepada mungkin ke orang lain pun dia bisa menutupi itu. Dalam arti apa namanya? Kayak yang tadi dibuat dirinya aja, oh ya aku baik-baik aja. Nah, ke orang lain pun jadi gitu. Kamu nggak apa-apa. Misalnya ini, aku nggak apa-apa kok, ke orang lain juga. Ngerti gak sih? Baik dia ke dalam dirinya maupun ke orang lain, dia berbicara bahwa diriku nggak apa-apa, aku nggak sedih kok, padahal dia tuh sedang sedih, bahkan mungkin hancur misalnya gitu. Oke. Gitu sih. Ya, jadi aku nggak tahu, tapi mungkin ini tingkat kedewasaannya mungkin cukup tinggi kayaknya. Tingkat apa kak? Kedewasaannya. Kedewasaan. Walaupun itu nggak bisa sih dalam grafologi, nggak bisa, cuma kadang-kadang aku lebih ke sense-nya aja gitu loh. Misalnya tulisannya kan kita bisa ngelihat gitu. Menurut gitu kakak, ada yang mau ditanya? ini laki-laki atau perempuan ya kak?
Kalau dari itu saya laki-laki. Laki-laki. Kalau aku ya, benar ya. Tapi kan itu Sekilas, bener sekilas, loh. Kan itu bener. Gimana Kak sekilas. cara ngeliatnya itu? Tingkat simpelnya, simpel tulisannya. Em, aku maksudnya gini, aku pernah menemukan juga sih kayak gini tulisannya gitu loh. Dan itu rata-rata dari gini. Uh, Secara jenis kelamin mungkin bisa salah, bisa bener ya. Tapi secara pemikiran maskulin. Oh, dari mana itu Kak Gitu. maskulin? Gitu. Simple dan nggak tahu. Jadi gini, ada kan ini loh yang simple-simple kayak ini loh, kayak tusuk gini. Itu apa tuh tulisannya merugikan. Merugikan ya. Nah, iya. Ini yang kayak gitu. Terus karena Y-nya besar, rata-rata yang loopnya besar itu kebanyakan itu laki-laki. Oh. Gitu. Karena dari tulisan kita juga bisa melihat tingkat libido seseorang. Ya, cukup banyak ya sebenarnya yang bisa dinilai sih, Ren. Okay. Jadi banyak sekali. gitu. Ya. Oke. Wow, oke kalau gitu. Sekarang kita kembali ke teman-teman yang dari tadi nonton, yang dari sini, siapapun teman-teman. Gimana? Ada pertanyaan lagi teman-teman? Asik banget ternyata ya bahas ini. Wow, asik banget nih. Itu berarti bisa juga ya Kak, misalnya kecocokan pasangan dinilai gitu, dua-duanya misalnya dilihat dari situ? Bukan kecocokan sih sebenarnya, cocok enggaknya itu kan tergantung jodoh ya. aku tidak bisa menentukan apakah cocok apa enggak ya kan gitu kan. Cuma gini, bahasanya sih bukan cocok atau tidak, tapi kalau aku sih Pak, kalau misalnya pas ada yang menanyakan itu gitu, aku pernah soalnya. Jadi apa namanya itu menurutku gini, ya kita harus bisa saling mengenal satu sama lain aja sih. Nah, medianya apa? Salah satunya tulisan tangan deh, gitu loh. Jadi aku bantuin, ya aku panggilnya cewek cowok aja lah ya. Oh, si cewek ternyata tipenya melankolis nih, gitu loh. Maksudnya dia tuh sukanya yang, dalam arti gini, bukan melankolis itu kan misalnya karena beberapa aspek nih yang memang mengarahnya ke melankolis, sedangkan si cowoknya, oh cowoknya lebih suka olahraga, kegiatan fisik, dia tuh males mikir, misalnya kayak gitu kan. Jadi dan gimana nih? Nah nanti biasanya ya aku akan menjelaskan, istilahnya kita cari nih di titik tengah ya, gitu loh. Oh si A tuh si cewekmu begini loh, si cowokmu begini loh. Jadi gimana nih tengah-tengahnya kayak gitu kan. Jadi udah bisa saling ngerti. Jadi misalnya gini, oh si ceweknya bisa ngajak cowoknya, bisa oh kita olahraga bareng yuk. Misalnya kayak gitu, karena tahu si cowoknya lebih cenderung senang dengan kegiatan yang sifatnya fisik gitu kan. Ternyata si ceweknya nggak suka gitu kan dengan kegiatan fisik. Terus akhirnya ya udah paling si cowoknya ya udah kita nonton bioskop aja deh. Nah, simpelnya kayak gitu-gitu aja sih. Tapi ya, makanya kalau aku bilang cocok enggaknya pasti nggak ada yang cocok sih, Ren. Ada cocok misalnya kayaknya terus wih ini klop banget nih gitu kan, atau karakternya bener-bener sama tapi ternyata nggak jodoh. Iya juga. Waduh. Jiwa set girlku terpanggil. Okay. Jadi lebih ke cara untuk mengenal ya, salah satu fasilitas untuk mengenal pasangan nih gitu. Terus mungkin mungkin ini juga ya Kak, kayak bisa menganalisis kemungkinan ada masalah di mana nih, karena kan ada perbedaan bisa ini dirinya, nah, terus biasanya analisis resiko hubungannya bisa jadi ya Kak kalau itu. Iya, biasanya sih seperti itu gitu loh. Maksudnya kok ini kayaknya cuma gini, balik lagi asalkan itu ini ya sama-sama setuju untuk dinilai. Jangan sampai biasanya itu kadang-kadang si ceweknya doang yang bawa tulisan cowoknya untuk dinilai. Nanti aku takutnya terjadi fitnah gitu ya. Maksudnya gini loh. Kan gini, tidak semua orang itu kan juga bisa menerima ya gitu loh. Balik kan ini itu kan hanya apa namanya ramalan atau apalah segala macam gitu loh. Cuma kan maksudnya balik lagi ya itu, makanya aku lebih menyarankan sih harus dengan kesadaran dua-duanya. Lebih fair aja sih menurut gitu, daripada kucing-kucingan nanti wah kamu ada kecenderungan kasar ya, wah kamu suka mukulin, wah nanti gue kalau nikah sama dia suka
Itu aku nggak, kasihan kan gitu, jangan sampai gitu Kak Niko yang ternyata. bertanggung jawab dong ya. Jadi harus ada apa yang tadi kan, inform concern kayak gitu kan. Ini kan udah kita, ini yang udah kita posting pun ini kan sebenarnya udah ada inform concernnya ya Ya, gitu loh, buat teman-teman yang mungkin duluan ya. uh, uh, mau tanya. Tapi kalau memang di kertasnya tidak ada nama, memang aku tidak akan menyebutkan, gitu aja gitu sih. Oke. Jadi ya buat kita share-share aja sih, cerita-cerita aja sih malam ini gitu, Yes. kurang lebih itu sih. Oke, Wow. ada yang mau ditanya lagi? Gimana teman-teman? Ada yang mau tanya lagi atau udah jelas? Oke, gimana teman-teman? Oke, kayaknya udah jelas Udah banget jam sih. 8. Ya, it's okay Kak. Dan kayaknya emang menarik banget. Dan teman-teman tadi seperti pesannya Kak Niko, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama, apa tadi Kak? Harus dengan... Kalau apa? Inform consent? Ya, inform consent. Iya. Itu ini cukup akurat, yaitu 80 sampai 90% ya Kak ya. Ya, lalu tapi harus kalau lebih mau lebih akurat lagi adalah dengan menggunakan tes-tes kepribadian Alat lain. Yes, alat yang lain. Gitu. Jadi ini tidak berdiri sendiri. Yes, oke. Ada pertanyaan dari Kak Revi nih. Next, ada lagi nggak ya Kak grafologi ini? Pengen kirim tapi belum sempet. Wah, gimana nih Kak? Gimana? Ya nanti kalau misalnya memang banyak yang mau, kali aja sih kalau kita tanpa nama bisa sebulan sekali acara. Atau mungkin kalau ada yang mau curhat juga boleh, kita live kan di sini, kita sharing-sharing di sini juga boleh. Yes. kita ya, kita undang nanti buat join videonya juga. Iya, benar banget nih. Oke, Kak Niko, terima kasih banyak. Mungkin untuk menutup live kita hari ini, bisa nggak? Silakan Kak Niko untuk memberikan apa ya kalimat penutup gitu. Cuma satu sih mungkin kalau untuk tentang grafologi ini. Grafologi itu bukan meramal yang pasti, tapi ini 100% sudah menjadi science. Okay. itu sih yang pasti mungkin pesanku malam ini supaya orang nggak salah. Ya, karena banyak yang ini ya misunderstanding dan tadi juga sempat ditanya. Yes. Oke, kalau gitu Kak, dari Psikologi Tanpa Nama mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Niko yang juga adalah sama-sama Psikologi Tanpa Nama ya teman-teman. Jadi kalau ada yang lupa nih, Kak Niko ini co-foundernya Psikologi Tanpa Nama. Dan ya Kak, sukses selalu, sehat selalu. Amin. Ya semua. Amin. Oke, kalau gitu teman-teman. Dan Kak Niko, kita tutup ya hari ini. Terima kasih buat yang semuanya sudah gabung. Semoga bermanfaat dan besok-besok kita ketemu lagi. Oke, siapapun nama kalian, Psikologi Tanpa Nama peduli akan kesehatan mental kalian. Kenapa? Karena kalian berharga. Sampai jumpa kembali.